Dell plus productivity, gak ada obat. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Dell, sebuah brand yang kalau kita lihat di pasar Indonesia, selalu harga yang dipatoknya lebih mahal dari brand sekelasnya. Termasuk monitor ini, bukan monitor yang murah. Lu harus keluarin kocek 6,5 juta. Tapi ini adalah pilihan terbaik yang lu bisa pilih di pasaran. Dari mana gue tahu? Tentunya saingannya. Ini semua seri monitor di kelas harga yang sama dengan USB-C. Bisa kita lihat cuma Thingivision T27P yang mepetin monitor ini dengan beda harga sekitar 700 ribuan. Sayangnya di Thingivision itu standnya goyang dangdut parah yang membuat lu mikir, lu keluarin 5 juta kok kualitasnya begitu ya. Dan juga berikutnya ada ViewSonic VP2768A di 6 juta serta Asus ProArt PA278QV yang kemarin kita udah review. Kedua monitor itu menyebut dirinya profesional dengan segala sertifikatnya. Pantone Certified, Kalman Certified, dan dikalibrasi pabrik. Tapi apa lu rela bayar 6 juta, bahkan 6,5 juta untuk monitor-monitor itu dan dapetin cuma 1440p dibanding 4K yang ada di sini? Itu pertanyaan besar. Kita lihat sebentar desain yang dipakai Dell ini. Seri Dell tipe P di sini tetap pakai desain yang sama kayak Dell seri S kebanyakan. Cuma sayangnya dia nggak pakai warna putih yang indah itu. Di sini hitam doff gitu aja. Lubang pembuangan panas dipasang di sekitaran monitornya. Desain yang kalau kalian pikirin ini bener-bener pakai otak yang membuatnya. Nggak ganggu estetika dan buat bagian backnya clean banget dengan logo Dell doang di bagian atas. Turun dikit ada Face 100 x 100 mm dan di kiri bawah ada tombol power plus joystick untuk OSD-nya. Overall bagian belakang simple tapi berasa mewah. Pembeda yang jelas banget ada di kakinya. Modelnya di sini lebih ke arah kotak, persegi atau lu bisa bilang persegi panjang gitu ya, dibanding yang gepeng di seri S Dell yang terbaru. Warnanya di sini silver, tebel dan cukup ramping sebenarnya kalau kita lihat dari depan. Ada kabel manajemennya dan logo Dell ditaruh di stand-nya, bukan di bezel monitornya. Membuat bezel monitornya tuh jadi nggak ada logo lagi. Asik sih kalau kita pasangin bracket, jadi clean banget pemandangan depannya. Kita, ya orang lihat nggak tahu itu brand apa, tapi clean aja. Apalagi portnya semua udah ngadep ke bawah, ini cakep banget. Port tower, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2. Berikutnya ada port yang jadi hidangan utama di monitor ini. USB 3.2, USB-C, support display. Sekaligus upstream untuk power up USB port di monitornya. Support 65 watt charge, pas banget buat laptop yang power up pakai USB-C. MacBook misalnya. Di sebelahnya ada USB 2.0 port, kita bisa pakai buat dongle mouse atau keyboard. Dan ini yang gue suka banget, dua USB port 3.2 downstream yang ditaruh di depan banget mendekati panel depan. Ini cakep banget kalau kita punya hard disk atau USB thumb drive. Tinggal colok aja karena nge-reach-nya gampang banget karena posisinya. Lu tinggal angkat dikit monitornya udah bisa colok apapun. Dan ini head adjustment-nya super smooth. Nggak cuma itu, vertikalnya udah 2 arah dan juga ada swivel. Nggak main-main smoothnya, semuanya berkat stand dan kakinya yang super padat. Spesifikasinya kelihatan jelas banget, ini full productivity. 27 inch 4K resolution dan 60 Hz. Dan untuk panel bit depth-nya di sini gua agak aneh karena di website display specification ditulis 10 bits murni. Tapi pas gua tes pakai DisplayPort di Windows cuma kebaca 8 bits doang. Menariknya sih pas gua bandingin sama Lenovo T27P ternyata dia cuma 6 bits plus FRC. Dan kita langsung aja lihat kualitas panelnya. Sayangnya gue belum punya data ViewSonic VP2768A, jadi gue bandingin Dell ini dengan ProArt 27 inch preset 709 dan Thingivision T27P. Untuk color gamutnya kita bisa langsung lihat Dell unggul dari dua lainnya dengan 100% sRGB, 82% Adobe RGB, 88% DCI-P3 dan 80% NTSC. Catatan sedikit untuk ProArt, di preset standarnya color gamutnya agak ketinggian tapi tetap kalah dibanding Dell ini. Gue nggak pakai preset itu karena selain color gamut, hal lainnya di preset 709 hasilnya lebih bagus dibanding preset standar. Untuk brightness maksimumnya Dell ini paling rendah di antara yang lain, di sini sekitar 330 nits dengan kontras yang tinggi banget di 1200 banding 1 yang dimana biasanya kita lihat di IPS kebanyakan maksnya 1000 banding 1. Bahkan Dell juga klaim untuk monitor ini 1000 banding 1. White point Dell sedikit kebiruan di 7000 Kelvin, di mana putih natural di 6500. Sementara di ProArt kita bisa lihat dia tembus sampai 400 nits. Tinggi banget brightnessnya.
Tapi dari info yang gue dapat, saat orang mau color grading, biasanya di ruangan yang lampunya dimatiin. Jadi brightness tinggi di sini kasih kita fleksibilitas, tapi bukan praktikal sesungguhnya untuk color grading. Kerapian warna di 9 titik dari ketiga monitor ini kita bisa bilang kualitasnya seimbang, sama juga dengan kerapihan brightness ya. Cukup seimbang hasilnya. Nah, bagian yang paling penting setelah gamut, di keakuratan warnanya. Dell di sini nggak rapi-rapi banget dengan maksimum 5,57 delta E dengan average 1,69 delta E. Sebenarnya ini masih dalam batas akurat kalau kita lihat dari average-nya yang masih di bawah 2. Tapi tentunya hasil ini nggak ada apa-apanya kalau kita lihat hasil dari ThinkVision, bahkan ProArt yang udah dikalibrasi pabrik dengan average 0,37 delta E. Akurat banget di ProArt. Setelah dikalibrasi, hasilnya Dell bisa turun cukup banyak, average-nya ke 0,97 delta E dan maksimumnya yang di biru 1F itu turun ke 4,57 delta E. Tetap hasilnya jauh dengan hasil ProArt. Terakhir, inilah nilai overall rating yang dikasih data color untuk ketiga monitor ini yang gue bandingin sebelum dikalibrasi. Yap, ini hasil monitornya. Gue bisa ngelihat bleeding sedikit ya di sini ya. Dan sedikit banget dan bener-bener hampir nggak kelihatan. Gue swivel ke kalian. Nah, sebenarnya kecil banget, hampir nggak kelihatan. Bener-bener garis halus banget. Di bagian kanan sama sekali nggak ada. Kalian bisa lihat sekujur monitornya bersih sekali. Dan ya gue cukup impress sama Dell, tapi ini nggak menjamin ya monitor yang kalian beli pasti nggak ada bleedingnya, karena ini udah kayak ngegaca. Nice banget sih Dell. Yap. Nah, gue coba gini. Nah, hitam semua, bersih. Yap, itu pengetesan bleeding kita. Dan kita buang-buang dulu, nggak perlu. Dan lainnya kita dapetin 2 kabel power yang gua nggak ngerti juga buat apaan, karena semuanya sama. Ya, tambahan buat gue lempar kali ya. 1 DisplayPort, 1 kabel USB-C to USB-C. Dan ini gue suka dari Dell, dia mikirin kita kalau kalian pakai monitornya di PC. Udah disediain USB-A to USB-C, jadi kalian masih bisa gunain USB hub-nya di PC. Gak usah pusing-pusing beli kabel. Seperti gue bilang di awal, monitor ini worth it di 6,5 juta dengan garansi 3 tahun full dari Dell. Yang kalau gue denger komen kalian nih, garansi Dell bisa dibilang yang terbaik ya, karena langsung ganti baru tanpa dia banyak nanya. Itu kesimpulan yang gue bisa ambil dari pengalaman liatin komen-komen kalian. Dan gue coba cek harganya di luaran untuk lihat harga sebenarnya Dell ini. Di Amazon US dan di JD.com di China kita bisa lihat harganya dipatok di Indonesia cukup jujur. Karena di US dan di China ini dipatok di harga yang kisaran yang sama di 6 jutaan juga. Dan ini sekalian nunjukin ke kita kalau Asus ProArt jualan di Indonesia kemahalan. Sangat kemahalan. Karena di China dijual cuma sekitar 5,2 jutaan ya maksimum. Di Indonesia bisa sampai 6,5 juta bos. Aneh banget dah. Malah gue lebih respect sama ViewSonic. Di China 2899 RMB, ada Note kecil dan dia lagi mau diskon di 2699 RMB. Harganya mirip sama di Indonesia sekitar 6 jutaan dan memang ada nilai bagusnya. Memang resolusinya cuma 1440p tapi dia kasih kita USB-C. Pilihan ada di tangan kalian. Lu pilih Dell ini yang jelas-jelas dapetin resolusi 4K plus USB-C di 27 inch atau monitor-monitor yang ngeklaim dirinya pro dengan sertifikasi kayak ProArt dan ViewSonic tapi cuma dapetin 1440p. Tentunya kalau lo pilih Dell ini lo harus terima keakuratan warnanya yang ya sebenarnya masih akurat tapi memang nggak seakurat ProArt-nya Asus. Dan satu hal lagi yang benar-benar sayang nggak ada di Dell ini. Speaker built-in di monitor ini tuh nggak ada. Sayang banget nggak ada speaker padahal USB-C udah nyalurin sound lewat portnya. Kan clean aja gitu ya, dengan satu kabel semuanya ada. Nggak adanya speaker ini membuat monitor ini jadi agak kurang perfect karena feel clean mejanya tuh kurang bisa dapet. Karena untuk sound lu mesti beli speaker. Masih rapi juga sih sebenarnya setelah gue pakai JBL itu di meja. Dan ini akhir dari review kita. Gue ngerasa peperangan monitor productivity itu semakin dekat karena AOC lagi OTW ke kita monitor yang ngeklaim dirinya sendiri 4K Master di harga yang kurang lebih sama Dell ini. Bacot sih itu AOC klaim kayak gitu. Gue nggak sabar sih untuk monitor 4K Master itu dan dia menangin Red Dot Competition untuk Design Award tahun 2020. Apakah dia bisa memuaskan mata dan batin kita dengan desainnya? Gue sih amazed sih dengan gambarnya. Nggak tahu body aslinya. Tungguin di channel yang paling canggih ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Gue Eldin, sampai jumpa. Gue Eldin, sampai jumpa dan tetap canggih. Lupa gue. Ulang ya.